Shalom umat percaya dimanapun kita berada. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang tidak membawa kita kepada kecelakaan. Itu sebabnya hari ini ketika kita memulai perjalanan kehidupan kita, letakkanlah pengharapan kita kepada Tuhan, karena Dia yang punya yang terbaik buat kita. Hari ini sebelum kita mengagungkan nama Tuhan, mari kita menundukkan hati, mempersilahkan Tuhan yang bekerja untuk menyatakan rancangannya dalam setiap langkah hidup kita. Kita berdoa. Agunglah namamu Tuhan, dan dimuliakan di atas segalanya dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Biarlah nyata kebesaran dan kedaulatanmu dalam kehidupan kami. Kami hendak meninggikan namamu Tuhan, dan biarlah Engkau dimuliakan senantiasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat
Biarlah senantiasa iman kita memang mengatakan bahwa Yesuslah jawaban dalam segala yang kita hadapi dan yang kita gumuli. Jangan kerjakan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita manusia yang terbatas. Dan seringkali justru kita menjadi kecewa umat percaya kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Salam sejahtera untuk Anda sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam episode yang saat ini. Dan saya percaya anugerah limpah rahmat yang datangnya dari surga telah memenuhi hati dan pikiran saudara sekalian, sehingga kita mampu untuk bisa merasakan hadirat Tuhan dalam segala hal. Ya, kita akan melanjutkan kembali apa yang kita bahas dalam episode yang sebelumnya, bahwa memang tidak menjadi rahasia umum lagi, ada banyak orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus hanya karena perkara-perkara duniawi, jabatan, pernikahan, kekayaan, bahkan juga mungkin kekecewaan, kemarahan, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu persis bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada segala-galanya. Nah, agar kita tidak menjadi pribadi yang demikian, maka Alkitab mengajarkan dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Saya akan bacakan lagi untuk Anda sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Itu yang Tuhan ajarkan, itu yang Tuhan inginkan. Supaya ketika engkau setelah berkata bahwa aku ini anak Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka semua itu terbukti nyata. Memang kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya menyaksikan ada banyak orang umat percaya bahwa mereka begitu sangat menggebu-gebu ketika Tuhan melawatnya. Bahkan mereka bersedia dibimbing berdoa, ikat komitmen dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan yang menyerahkan diri sepenuhnya. Tapi kemudian dalam perjalanan yang ada, memang ada banyak latar belakang yang memicunya. Ada karena masa lalu yang belum selesai, jadi masih ada luka-luka di hati. Atau ada juga oleh karena keinginan yang terpicu oleh karena melihat situasi, dan apa yang terjadi, mereka kembali lagi kepada karakter yang lama. Mereka menjadi pribadi yang kembali menjadi manusia lama, angkuh, egois, bahkan tidak sedikit yang kemudian menghina Tuhan, menghina sekelilingnya, tidak mau mengampuni, keras dan lain sebagainya, merasa diri yang paling benar. Padahal tadi yang saya katakan, sebelum-sebelumnya mereka sudah memberikan komitmen untuk hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah komitmennya salah? Apakah Tuhannya salah? Nah, umat percaya, Alkitab juga berkata ketika kita menerima keselamatan, bukan berhenti sampai di situ, atau bukan kemudian menjadi santai-santai dan urusan kita selesai. Karena ketika kita menerima keselamatan, memang iblis meninggalkan kita, tetapi dia tidak meninggalkan selama-lamanya. Dalam Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45 dikisahkan di sana bahwa iblis meninggalkan sebuah rumah, tetapi kemudian dia tidak lalu mengacuhkan rumah itu selama-lamanya. Dia hanya menyingkir dan kemudian tetap mengawasi rumah itu. Untuk apa dia awasi? Dia tunggu sampai ada kesempatan dia bisa balik lagi. Dan ketika dilihat rumah itu bersih, tidak ada kehidupan, teratur, rutin, ya, tidak ada sesuatu yang progres dan lain sebagainya, maka tidak tanggung-tanggung Alkitab berkata iblis mengajak 7 rekan lainnya kembali lagi ke rumah itu. Nah, maka dari itu umat percaya, kalau kekristenan kita stuck hanya sampai lahir kembali, terima Yesus, komitmen, lalu kemudian tidak sungguh-sungguh seperti pada episode yang kemarin, kita betul-betul dalam dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, lalu kemudian menyerahkan hidup kita sepenuhnya terserah kepada Tuhan, akan menjadi sulit. Karena iblis akan kemudian masuk dan memporak-porandakan kita, dan Alkitab berkata hidup kita
akan semakin hancur daripada sebelumnya. Nah, maka dari itu Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Kolose pasal yang kedua ini dari ayat 6 dan 7, bagaimana kita menyikapi agar kalau dunia membujuk kita, ada badai persoalan datang dalam hidup kita, tidak goyah kitanya. Kita tetap teguh, tetap sampai garis finish, sampai kita berpulang kembali ke rumah Tuhan. Nah, pada yang lalu saya menyampaikan bahwa hendaklah kita berakar dan hendaklah kita dibangun di atas Dia. Dan saat ini kita lanjutkan lagi. Dikatakan di ayat yang ke-7, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang menarik di sini umat percaya adalah kata-kata diajarkan. Jadi rupanya untuk bisa menjadi orang yang berjalan dalam iman, memiliki iman yang teguh, kokoh dan kuat, itu bukan orang yang duduk diam lalu tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit, tidak melakukan apa-apa dan kemudian kita menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Rupanya tidak seperti itu. Kalau ada kata diajarkan berarti ada aktivitas belajar. Nah, ini yang seringkali sesuatu yang pergumulan sebetulnya umat percaya. Ada banyak orang Kristen ya rajin ke gereja. Tapi kita juga tahu di gereja itu kita hanya bisa mendengar. Dan kadangkala juga firman Tuhannya tidak terlalu lama untuk bisa kita dengar. Nah, kalau kita cuma bersandar sampai dengan cukup ke gereja 1 kali hari Minggu saja, saya berani katakan itu sangat kurang untuk pertumbuhan kita. Dan seringkali juga ada orang berkata begini, saya mau ke gereja, apalagi sekarang gereja-gereja juga menawarkan pilihan pembicara. Atau sekarang di online juga kita bisa memilih pembicara mana yang kita dengar. Lalu ada orang Kristen yang berkata begini, saya gak mau dengar yang berat-berat, saya gak mau dengar yang susah-susah. Saya ini udah capek kerja dari Senin sampai Sabtu, saya mau rileks, saya mau dengar yang ringan-ringan. Sebetulnya saya mau katakan begini, gak ada firman Tuhan ringan dan berat begitu ya umat percaya. Yang ada itu bagaimana kita meresponinya. Kalau memang kita orang yang keras ya firmannya jadi rasa keras. Tapi sebetulnya firman Tuhan itu sama saja. Nah, untuk itu kita harus mengejar lebih lagi untuk belajar firman Tuhan menjadi tambahan buat kita, bukan hanya sekedar 1 kali hari Minggu. Kita mungkin harus aktif dalam komsel-komsel di gereja kita masing-masing. Dan yang menarik kalau kita aktif di komsel, kita bukan hanya menerima satu arah dari seorang pembicara kepada kita, tetapi kita juga dipersilahkan untuk bisa menceritakan apa yang ada dalam hidup ini, apa yang menjadi pengalaman kita. Lalu kemudian kalau kita terhisap dalam komunitas atau kelompok sel atau apapun namanya umat percaya, kita mulai bertemu dengan orang-orang lain yang karakternya, gayanya berbeda sama kita dan jangan-jangan juga bertolak belakang sama kita. Nah, ketika disatukan dalam kelompok yang demikian, bisa nggak kita menerima mereka? Atau kita menjadi kecewa dan kemudian kita keluar. Nah, itu pun akhirnya kita nggak belajar apa-apa. Karena bicara pertumbuhan bukan hanya memenuhi akal pikiran kita. Ada banyak orang yang mengejar ilmu teologi bahkan sampai dengan strata 3 atau kursus di mana-mana. Bukan itu yang menjadi utama, bukan memperbanyak pikiran kita, apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi bagaimana apa yang kita pelajari kemudian bisa terrealisasi dan teraplikasi dalam aktivitas kita, dalam tindakan kita. Itu tadi, ketika kita belajar bersama-sama dengan orang yang mungkin gayanya tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa nggak kita tetap mengasihi dia? Nah, itu pembelajaran yang hidup umat percaya. Dan ketika kita terus bisa ada di dalam keberadaan yang seperti itu, maka itu yang akan mempengaruhi iman kita bertumbuh, iman kita teguh. Saya pun dan suami terhisap dalam sebuah komunitas, dalam persekutuan, dalam gereja, di mana kami akan bertemu dengan banyak orang dan kami belajar firman bukan hanya sekedar dari seorang pembicara menyampaikan kepada kami, tetapi bagaimana kami bisa hidup bersama dengan orang-orang lain, itu juga adalah proses pertumbuhan iman bagi kehidupan kami. Memang ada kalanya gak suka, gak tahan, ya
lihatnya aneh begitu, tetapi bisa gak kita mengaplikasikan apa yang kita dapatkan untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu adalah pembelajaran, dan ketika kita mampu ya, tadi kemarin di dalam episode yang sebelumnya kita makin dalam dengan kasih, makin dalam dengan kasih. Nah, akhirnya kita melihat iman kita bertumbuh, iman kita kuat, iman kita terbangun. Jadi umat percaya, serahkan diri untuk menjadi seorang murid. Bukan hanya sekedar ditambahkan pengetahuannya, tetapi juga diproses dalam tindakannya. Sehingga kalau itu menjadi bagian dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang imannya teguh di dalam Tuhan. Lalu kemudian hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Tidak semua peristiwa dalam hidup ini cocok buat kita. Tidak semua kejadian-kejadian itu seperti keinginan kita. Seringkali kita berjalan dalam hari baru dan kemudian banyak peristiwa yang mengecewakan kita, membuat kita kesal, membuat kita takut, membuat kita marah, membuat kita sedih dan memiliki perasaan yang tidak nyaman. Itu mungkin jauh lebih banyak daripada sukacitanya. Tetapi kalau kita mau terus bergelut dengan hal itu dan membiarkan kemarahan mendominasi, ya, putus asa mendominasi, akhirnya kita tidak bisa menikmati hidup ini. Padahal kita hidup hanya sementara di atas muka bumi ini, dan juga sebetulnya Tuhan memberikan kemampuan kita untuk bisa menikmati. Nah, mengapa kita tidak bisa menikmati? Karena kita tidak mampu mengucap syukur. Kita tidak bisa berterima kasih dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih menentang, bertanya-tanya, tidak terima, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa bukan begini, kenapa bukan begitu. Dan sebetulnya itu tidak bisa mengubah apa-apa umat percaya, yang tidak bisa menyelesaikan dan membuat masalah berhenti di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu Alkitab tadi berkata, hendaklah engkau melimpah dalam ucapan syukur. Artinya apa? Terima kenyataan. Terima keadaan yang sedang terjadi. Memang itu yang sedang terjadi. Maka aku harus menerimanya. Dan aku akan melewatinya karena aku punya iman. Aku tidak pernah sekali-kali dibiarkan sendirian. Aku akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Menerima keadaan itu adalah bagian dari ucapan syukur. Lalu kemudian muliakan Tuhan dengan segala peristiwa yang terjadi. Terus perkatakan kata-kata kekuatan, kata-kata yang membangun, kata-kata iman, supaya kita tetap teguh dan kokoh di tengah-tengah badai yang ada. Biarlah mulut kita keluar puji-pujian. Mulut kita keluar kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Kalau hari ini ada di antara Anda yang masih terus berusaha untuk melawan keadaan, menentang, bukan berarti kita pasrah dan kemudian ya yang terjadilah, tidak seperti itu juga. Tetapi kita berserah dalam arti, yes, saya punya masalah hari ini, tetapi saya tahu bahwa Tuhanku tidak meninggalkan aku, dan imanku diajarkan bahwa segala hal yang terjadi adalah baik, sehingga aku akan terus bangkit dan akan terus melangkah, terus melewati persoalan ini sampai selesai. Aku lihat mujizat, berkat, dan kemuliaan Tuhan. Itu orang yang hidup dalam ucapan syukur. Doa kami umat percaya, kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang demikian. Nah, kalau kita berakar, dibangun, mau diajarkan sebagai seorang murid dalam keseharian dan hidup dalam pengucapan syukur, maka sampai garis akhir kita akan tetap bersama Yesus. Sampai garis finish di atas muka bumi ini, kita berjalan bersama-sama Dia. Dan ketika kita pulang, kita tahu kita pulang ke rumah Bapa, dan kita akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kita berdoa. Gak ada kerinduan yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami inginkan. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Ajar kami setia dalam segala perkara, dan mampukan kami untuk bisa setia dengan terus hidup berakar, dibangun, diajar, dan bersyukur dalam Engkau. Tuhan, kami mau katakan tidak ada badai apapun yang layak menjatuhkan kami, karena kami punya roh yang selalu jauh lebih besar,
dari segala peristiwa yang ada. Bersama Tuhan, kami akan lewati segala persoalan dan keluar sempurna menjadi pemenang. Terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Biarlah menjadi rema dan bukan hanya memenuhi akal pikiran kami, tetapi teraplikasi, kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Aku berdoa bagi umat percaya dimanapun mereka berada, Tuhan hiburkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, kuatkan selalu langkah mereka, untuk mereka semakin luar biasa di dalam Engkau. Diberkatilah rumah tangga mereka, studi anak-anak dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, Kau jadikan berhasil dan beruntung ya Tuhan. Dan kami serahkan juga bangsa dan negara kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami terus mengucapkan berkat bagi negara kami. Karena di mana kami tinggal, biarlah kesejahteraan itu terjadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.